Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa negeri Indonesia kita yang kita cintai ini sudah menginjak usianya yang ke-78 di alam kemerdekaan yang begitu nikmat, yang begitu luar biasa kita rasakan sampai hari ini. Pertanyaannya adalah, tahukah kita bagaimana sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu dihiasi oleh banyak pengorbanan orang-orang soleh? Kalau kita lihat waktu tanggal kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 itu bertepatan dengan hari Jumat tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Subhanallah, kemerdekaan Indonesia terjadi bulan suci Ramadan, di mana dini harinya para pejuang bangsa kita makan sahur, lalu kemudian pagi harinya mereka mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Bung Karno mengumandangkan atau membacakan teks proklamasi itu atas nama bangsa Indonesia dengan gegap gempitanya pada jam 10 pagi. Kenapa jam 10 pagi dibacakan? Seorang ahli sejarah yang cukup terkenal di negeri kita bersaksi karena beliau mengetahui sejarah aslinya bahwa ternyata sebelum kemerdekaan itu, di teks proklamasi kemerdekaan itu dibacakan, Bung Karno meminta nasihat dari para ulama. Salah satunya adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Masya Allah. Lalu kemudian kita lihat lagi di hari kemerdekaan Republik Indonesia itu ada satu lagu nasional yang ketika itu tercipta, yaitu Himne Syukur. Ternyata Himne Syukur yang 1 tahun kemudian sang komponis lagu nasional itu juga menciptakan lagu Hari Merdeka yang sampai hari ini tetap dikumandangkan di seluruh penjuru Nusantara ketika peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengarangnya atau komponisnya adalah seorang Habib yang bernama Mayor TNI Al-Habib Hussein Al-Muttahar. Subhanallah, sang Habib juga dipercaya oleh Bung Karno untuk merancang sebuah upacara kemerdekaan yang berkesan bagi seluruh bangsa Indonesia. Lalu sang Habib ini atau Habib Hussein Al-Muttahar ini lalu kemudian membentuk satu pasukan khusus untuk mengibarkan sang saka merah putih yang kita kenal dengan Paskibraka sampai hari ini. Bapak dan Ibu dan juga insan Darul Hikmah serta santri pramuka yang kita cintai, sejarah tidak hanya berhenti sampai di situ fakta-faktanya. Ada lagi fakta yang begitu luar biasa ketika Bung Karno meminta beberapa orang untuk menggambarkan lambang atau melukis lambang burung Garuda. Ada beberapa rancangan lambang atau lukisan burung Garuda Pancasila itu. Yang ternyata yang terpakai sampai hari ini adalah rancangan gambar lambang negara burung Garuda. Lukisan itu dibuat oleh seorang Habib yang bernama Habib Sultan Abdul Hamid Al-Qadri dari Kesultanan Pontianak. Bapak dan Ibu juga santri pramuka serta insan Darul Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kemerdekaan Republik Indonesia yang begitu dahsyat, penuh dengan pengorbanan orang-orang soleh. Lalu belum genap 5 tahun umur kemerdekaan Republik Indonesia, hanya hitungan bulan saja negeri kita kembali waktu itu diuji dengan luar biasa. Diuji dengan agresi yang berusaha dilakukan oleh sekutu yang Belanda membonceng di belakangnya. Mereka mendarat di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Mereka ingin menginvasi Surabaya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Para santri, para kiai sepulau Jawa semuanya turun ke Surabaya melawan penjajah sekutu dan Belanda yang berusaha kembali mengkolonisasi negeri ini. Kenapa mereka turun? Tidak lain dan tidak bukan berawal dari utusan yang dikirim oleh Jenderal Sudirman yang notabene adalah anak kandung Muhammadiyah. Jenderal Sudirman itu adalah tokoh dan pemuka agama di Muhammadiyah. Tapi Masya Allah, beliau mengirimkan utusan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari meminta fatwa. Apa fatwanya Syekh? Wahai Syekh Hasyim Asy'ari, apa fatwanya membela sebuah negara yang bernama Indonesia ini? Lalu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengumpulkan ulama-ulama senior. Mereka bermusyawarah, lalu mereka melakukan sholat istiqoroh sampai tepat pada tanggal 22 Oktober 1945. Lahirlah fatwa jihad yang sampai hari ini dikenal dengan resolusi jihad Nahdlatul Ulama.
Resolusi Jihad NU inilah yang disebarkan oleh Bung Tomo setelah beliau sowan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, minta izin untuk menyebarkan fatwa resolusi jihad ini kepada seluruh pondok pesantren di Pulau Jawa, yang akibatnya seluruh kiai dan santri turun ke medan laga, sehingga Belanda dan sekutu dipermalukan di mata internasional. Mereka sudah sesumbar bahwa mereka akan menguasai Surabaya hanya 3 hari, tapi ternyata lebih daripada 3 pekan Surabaya tidak bisa mereka taklukkan. Allahu Akbar. Ini adalah potret yang begitu luar biasa dari orang-orang soleh yang memperjuangkan Republik Indonesia ini. Belum lagi dalam perjuangan diplomasi. Ketika 17 Agustus 1945 diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, ada 4 syarat negara yang waktu itu mesti kita penuhi. Yang pertama, mesti punya pemerintah dan kita sudah punya. Yang kedua, punya rakyat, kita sudah punya. Yang ketiga, kita mesti punya wilayah, kita juga sudah punya. Satu syarat yang kurang, yaitu pengakuan internasional. Subhanallah. Siapa ketika itu yang diutus resmi oleh pemerintah Indonesia berangkat ke luar negeri untuk berdiplomasi mencari dukungan kemerdekaan Republik Indonesia? Dia tidak lain dan tidak bukan adalah 2 ulama asal Sumatera Barat yang juga terkenal sebagai seorang diplomat ulung, yang bernama Haji Agus Salim, Buya Haji Agus Salim dan Buya Haji Rashidi. Mereka berdua berangkat ke Timur Tengah. Negara pertama yang mereka tuju adalah Mesir, sehingga Mesir menjadi negara yang pertama mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, diikuti dengan negara-negara Islam di Timur Tengah lainnya. Alhamdulillah, itulah sekilas perjuangan orang-orang soleh dalam mendirikan Republik ini. Maka sebagai wujud rasa syukur kita sebagai anak bangsa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali mewarisi kesolehan para syuhada dan pahlawan bangsa. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.